Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin dan akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di suatu tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu, bapak, guru, para orang tua, dan para murid SD Pangudi Utami yang berbahagia. Kita mencoba untuk belajar dari orang Majus itu. Seringkali disebut orang Majus, seringkali disebut para sarjana, orang seringkali menyebut raja dari timur, 3 raja begitu. Tapi sebetulnya yang disebut dengan Majus yaitu orang besar sebetulnya. Orang yang sungguh-sungguh besar, bukan hanya soal melulu hartanya yang besar, tetapi juga pikirannya. Jadi dia orang yang pandai. Nah, sekarang kita bisa melihat kepandaian orang Majus itu tidak dipakai untuk berbuat semena-mena. Karena seringkali orang yang pinter itu seringkali ditandai dengan kesombongan. Kesombongannya adalah, "Aku iso kok, nek iki mung gampang sipil, iso. Aku mesti iso." Dia seolah-olah dia menyombongkan apa yang dia punya, sehingga orang lain itu mengatakan takjub, "Wow, ternyata dia adalah orang pintar." Nah, bukan untuk itu. Karena apa? Karena dia nanti akan mudah untuk menipu orang lain pula dengan kepandaiannya. Tetapi dia ternyata kepandaiannya itu, walaupun dia sudah pandai, dia tetap mau untuk belajar. Jadi dia walaupun sudah tahu segala macam ilmu, tapi dia belajar. Yang pertama tetap belajar, yang kedua dia mempraktekkan. Kita bayangkan begini. Orang itu sudah tahu ilmu bintang atau seringkali disebut dengan bahasa teknisnya adalah astronomi. Dia mempelajari ilmu bintang, di mana letak bintang, lalu dia mencoba untuk menghubungkan dengan gejala-gejala alam. Dan juga mungkin dia pernah membaca nubuat-nubuat dari para leluhurnya mungkin.
Sehingga dia mencoba untuk mencari, ini ada sesuatu yang luar biasa. Lalu dia berbondong-bondong mencari. Nah, kepandaiannya ini tidak dipakai untuk berbuat atau bertindak licik atau minteri wong, enggak. Tetapi dia tetap mau mencoba untuk belajar dan menemukan apa yang dia temukan di dalam pengetahuannya itu. Dan dia ingin membuktikan secara real. Nah, sekarang kalau seperti ini, kita melihat situasi yang ada saat ini. Kita tidak bisa belajar di kelas. Kita tidak bisa langsung bertanya kalau ada pertanyaan, yaitu pada saat guru mengajar lalu ada pertanyaan, kita tidak bisa langsung begitu saja. Tetapi justru ini kita bisa ketahui membebani para orang tua di rumah masing-masing. Karena anak pasti akan bertanya kepada orang tuanya. Ini gimana Pak, ini gimana Bu, ini gimana Pak, ini gimana Ma, dan segala macam. Maka kita mencoba untuk melihat bagaimana kesibukannya yang berpindah dari kelas ke rumah. Nah, kita seringkali kalau melihat suasana rumah, kita males. Kenapa? Karena mudah untuk melihat TV, kita mudah untuk mencari film, kita mudah untuk mencari mainan, kita mudah bermain-main. Sehingga perbedaannya belajar di rumah dengan belajar di sekolah adalah kalau belajar di sekolah, ada lonceng untuk istirahat. Kita bisa bebas, kita bisa beli makanan, kita bisa makan, kita bisa bersenda gurau dengan teman-teman. Dan kalau ada lonceng berikutnya, kita masuk kelas, kita belajar. Tapi kalau di rumah, pertama tidak ada lonceng. Yang kedua, lebih banyak bermainnya dibanding dengan belajarnya. Nah, bagaimana kita bisa belajar dengan baik? Baik, begini. Kalau kita mau belajar dengan baik, kita harus mempunyai pertama-tama mengubah hobi terlebih dulu. Hobi yang tadinya lari-lari, hobi yang tadinya teriak-teriak mungkin, yang tadinya nyanyi-nyanyi banyak, kita harus mengubah dengan hobi membaca. Orang pinter karena membaca. Membaca bukan berarti memindahkan tulisan itu di dalam otak, bukan. Tetapi membaca itu sebetulnya adalah melatih pikiran kita untuk lebih cerdas. Dan kalau bacaannya itu menarik dan kita senang dengan bacaan itu, membuat kita gembira, sukacita. Jadi buku bacaan itu tidak hanya menyerang atau istilahnya bukan menyerang, tetapi memperkaya pikiran, tetapi juga memperkaya hati kita. Jadi kalau bacaannya itu mencerdaskan kita, dan kalau itu membuat kita gembira, itu membuat kita itu bahagia membaca itu. Ada kepuasan tersendiri. Nah, sekarang kalau kita melihat, misalnya ambil contoh, sudah berapa buku yang Anda baca? Kalau saya ngomong berapa buku yang kita baca, itu berarti dibuka dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu dibaca semua. Tapi kalau membuka, mungkin ibu-ibu guru juga akan tertawa, yaitu kalau misalnya kita, saya sudah membaca buku, tapi hanya bab 1 atau bab 2 saja. Itu bukan membaca buku, tetapi membaca artikel. Dibedakan antara membaca buku dan membaca artikel. Kalau artikel itu hanya apa yang kita senangi saja, yang kita cari dari buku itu. Tapi kalau membaca buku, kita bisa melihat alur pikiran. Ini untuk para guru, itu bisa menangkap. Oh, kalau itu alur pikiran, itu juga mencoba. Kita juga istilahnya memperkaya. Walaupun kita sudah menjadi guru, tetapi kita tetap belajar. Ada banyak ilmu baru yang mungkin itu belum kita kuasai. Nah, sebetulnya membaca itu adalah cara untuk belajar. Belajar walaupun orang itu sudah menghabiskan sekolah, artinya sudah lulus sekolah. Tapi kalau dia belajar terus, berarti dia dengan istilahnya cara membaca.
baik. Orang lalu mengatakan, orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang mengatakan, kami kan sudah bisa nonton YouTube. Kami kan bisa nonton istilahnya itu siaran-siaran lain, pengetahuan lain. Ya, tetapi itu seolah-olah hanya memuaskan mata. Tetapi kalau kita nonton sesuatu, saya mau tanya, apakah ada kesempatan kita mencatat? Kalau kita nonton film ilmu pengetahuan, apakah ada kesempatan kita mencatat? Kalau dalam ilmu pengetahuan itu, film pengetahuan itu, ada beberapa istilah-istilah asing. Apakah kita mudah untuk bisa nangkep itu? Kalau kita membaca buku, kalau kita masih sulit, kita masih bisa membuka halaman istilahnya yang sudah kita lewati. Iki apa to karepe? Kita masih bisa membuka halaman sebelumnya. Sehingga bacaan-bacaan selanjutnya bisa kita tangkap dengan baik. Nah, bukan gembala tetapi orang Majus ini dia mau belajar. Belajar apa? Dia belajar banyak hal. Belajar tentang kehidupan lebih-lebih. Bukan hanya pengetahuan tetapi kehidupan. Dia mau mencari yang bisa menyelamatkan dirinya. Orang pinter gampang. Kalau dia bisa membeli buku banyak, dia bisa membaca di rumah. Justru dia juga bisa sekolah gampang. Tetapi untuk yang namanya hidup, orang harus berjuang. Menggunakan pengetahuan yang dia punya. Mempunyai sesuatu dari hati ini yang dia punya. Dia kombinasikan sedemikian rupa sehingga dia mampu untuk menemukan cara hidup yang benar dan baik. Nah, sebetulnya ini adalah yang mau kita renungkan dalam proses pendidikan kita. Orang Majus itu adalah orang terdidik. Sehingga mempunyai pola yang baik untuk belajar. Nah, kalau kita sebagai anak-anak, misalnya sebagai anak-anak, kalau belajar itu saya mau tanya dulu. Kamu bisa bertanya dalam hati, disuruh oleh orang tua, ataukah dengan kesadaran sendiri? Kalau belajar, disuruh oleh orang tua dan ditemani mungkin oleh neni atau babysitter, atau siapa saja, atau kakek, atau nenek, atau ibu, atau bapak. Kalau belajar harus ditemani, ataukah bisa belajar sendiri? Nah, sekarang kita bisa melihat di situ. Kalau kita pertama itu ditemani atau masih disuruh, berarti tanda bahwa belum ada kesadaran untuk belajar. Belajar sebetulnya bukan aktivitas yang terpaksa. Saya itu kalau disuruh membaca buku atau belajar, saya malah senang. Kenapa? Karena seolah-olah ini adalah mainan baru. Jadi seolah-olah saya bermain. Hingga kalau membaca buku, mungkin juga kalau mau tanya kepada ibu yang masak, seringkali lupa untuk makan. Karena senang. Kalau mau medot buku, iman-iman rasanya. Jadi kalau sudah selesai, baru makan. Seringkali makan terlambat pula. Tapi tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena saya mengerjakannya dengan senang. Kalau mengerjakan dengan senang, tanpa terasa, semua itu tersimpan di dalam memori. Sehingga kalau ditanya oleh banyak orang, berusaha untuk bisa menjawab. Dan kalau saya tidak bisa menjawab, saya pasti akan tanya. Tadi ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Saya mau cari itu jawabannya. Kalau bisa ketemu dengan orang yang tahu, saya bisa bertanya dengan orang itu. Tetapi kalau tidak menemukan, saya mencoba untuk mencari bacaan. Jadi bukan bukunya, tapi bacaannya. Sehingga ada jawaban. Nah, ini adalah cara belajar kita. Sekarang cara belajar kita di rumah sebetulnya mau untuk mengembalikan cara belajar yang sebenarnya. Cara belajar sebenarnya adalah apa? Guru ngajari saya misalnya. Guru saya sebagai murid. Guru ngajari saya bukan ngekei
istilahnya bahan-bahan yang harus dihafal. Tidak. Tetapi guru itu memberikan kepada saya cara bagaimana saya itu bisa menemukan banyak pengetahuan di luar sana. Jadi guru itu membekali saya supaya saya bisa untuk itu. Coba bayangkan, kalau guru ngajari kita tambah-tambahan, kurang, kali, bagi, untuk apa? Untuk paling tidak minimal kalau kita menjadi orang pedagang, kita bisa ngitung duit supaya tidak dihapusi orang. Oh ini tambah ini, tambah ini, tambah ini piro. Oh ini kurang ini piro. Paling tidak itu kan membekali sebagai bekal. Kita diajari bahasa Indonesia ya supaya kita bisa untuk menghormati orang lain, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Kita diajari bahasa Inggris juga begitu, supaya orang yang kita ajak omong bisa menangkap apa yang mau kita omongkan kepada orang itu, kalau orang itu tidak bisa ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Dengan seperti itu kita bisa melihat guru itu membekali kita. Maka bagi para murid semuanya, kalau memang dia mau untuk bisa berkembang, bertumbuh, bukan hanya badannya saja yang tumbuh, tetapi kepandaiannya juga tumbuh, maka harus mencoba untuk taat dalam proses belajar ini. Nah, kita bisa melihat untuk anak-anakku yang ada di sekolah di SD Pangudi Utami ini, kalian harus melihat bahwa para guru ini sebetulnya menyiapkan kalian bukan pertama-tama supaya kalian diterima di SMP, bukan. Tetapi supaya kalian itu bisa untuk mencari dan menemukan ilmu. Ilmu di luar itu ada banyak. Dan kalian harus bisa. Dan para guru bersusah payah untuk membekali kalian. Jadi membekali itu bukan nyekoi. Oh kue pikirannya isih kosong, dicekoi dengan banyak hafalan. Bukan. Tetapi bukan hanya sekedar memberikan hafalan, tetapi juga mencerdaskan kalian dan memampukan kalian untuk bisa melakukannya. Coba kita bayangkan, orang Majus itu mau mencari Tuhan. Dia dibantu oleh Tuhan dengan bintang. Tetapi pada saat bintang itu mungkin tertutup awan sampainya di Yerusalem, lalu orang Majus itu menjadi bingung. Di mana dia harus mencari dan menemukannya? Dikira di Yerusalem. Maka dia mencari dan bertanya. Yang diberi pertanyaan adalah penguasa di tempat itu. Karena penguasa biasanya adalah tahu tempat-tempatnya. Nah, penguasanya juga memberitahu. Herodes memberitahu. Oh ada di Bethlehem sana. Maka dia sebelum ada bintang, dia akan pergi ke Bethlehem. Tapi ternyata dituntun oleh bintang lagi. Sampai di Bethlehem, bintang itu ternyata ada di tepat di atas tempat Tuhan Yesus lahir. Dan di situ dia bisa menemukan. Jadi dia belajar. Dan kalau tidak tahu, dia tanya. Walaupun dia sudah tua, dia tetap tanya. Maka kita diharapkan juga anak-anak itu kalau belajar, itu lebih sekarang itu bukan mau mencoba untuk mendengarkan saja, tetapi latihan bertanya. Latihan bertanya. Karena seringkali banyak guru yang bercerita, apakah sudah jelas? Semua mengatakan jelas. Tidak ada anak-anak yang bertanya. Maka kita mencoba sekarang. Kalau mau kita itu pintar, pandai, bijaksana, harus bisa membuat pertanyaan. Maka belajar yang baik adalah kita membuat pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang memang kita tidak ketahui. Dan ciri khas orang yang bertanya itu adalah tanda bahwa dia sudah mengetahui sebetulnya isi dari pelajaran itu. Jadi orang bertanya, anak bertanya, itu adalah tanda bahwa anak itu sebetulnya sudah mengetahui isi dari pelajaran di situ. Maka kita diajak untuk paling tidak kalau belajar itu latihan bertanya. Iki ono apa to iki? Iki piye to? Iki piye? Nah, dengan seperti itu kita mencoba untuk tanya. Seperti anak membongkar mainannya. Mobil-mobilannya dibongkar. Dia hanya mau tahu
kok ini bisa bergerak, ini piye toh? Dibongkar. Walaupun saat membongkar nanti dia tidak bisa memasangnya lagi. Tapi paling tidak ada pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini tidak hanya pertanyaan dengan tangan membongkar itu, tidak, tetapi dengan mulut mencoba bertanya kepada guru. Nah ini itu adalah salah satu cara bagaimana kita mensyukuri tahun baru. Kalau tahun baru kan kita berarti ada pembaruan. Nah pembaruannya adalah latihan, yuk kita latihan bertanya kepada para guru. Kalau para guru setelah memberikan pelajaran melalui online, nah kita berani bertanya. Setuju? Baik. Saya percaya dan saya yakin bahwa anak-anak bisa melakukan itu. Marilah kita sejenak untuk berdoa umat. Bapa yang berkah